oleh Allah. Gambar apa sih? Gambar ini agak sedikit panjang. Ada 5 model. Kalau bisa menghafal Pancasila harusnya menghafal ini. 5. Gambar itu ada yang mutlak haram. Gambar apa? Dengan 2 catatan. Dari bernyawa yang berbentuk. Tidak ada khilaf. Bernyawa dan berbentuk. Bernyawa dan berbentuk. Namanya surah mujassamah, mujassadah. Bernyawa dan berbentuk. Bentuknya, maksudnya apa? Timbul kayak patung. Jelas? Ada yang gambar mutlak halal, yaitu sesuatu yang tidak bernyawa. Pohon, gunung, buat patung gunung ya nggak ada masalah. Patung pohon nggak ada masalah, jelas ya? Ada yang mutlak haram, ada mutlak halal. Baik, 2 jelas. Jadi kalau Anda di rumah buat patung dari pohon, haram atau tidak? Tidak. Tapi kalau binatang, kucing Anda gambar, ada bentuknya. Gambar itu surah itu bahasa Arab, itu surah itu termasuk patung itu surah. Jadi gambar yang berbentuk dari yang bernyawa, maka haram, sebab diancam Nabi. Kalau sudah orang membuat seperti itu, nanti di hari kiamat suruh meniup dan tidak akan bisa meniupkan rohnya. Suruh meniupkan roh nggak bisa, dihukum oleh Allah. Baik, yang ketiga adalah gambar dari yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Lukisan manusia, lukisan burung, itu bernyawa atau tidak? Cuman tidak berbentuk. Dalam hal ini khilaf, karena tidak berbentuk. Banyak ulama mengatakan haram, banyak ulama mengatakan haram, tapi ada di antara mereka yang tidak sampai mengatakan haram, paling-paling derajat makruh. Karena itulah maka sebaiknya jangan Anda pajang lukisan-lukisan yang dalam bentuk bentuk bernyawa. Tapi kalau Anda melihat di rumahnya orang, jangan terlalu gede protesmu, karena ada khilaf di antara ulama. Paham ya cara menyikapinya? Di rumah kita okelah, tidak. Tapi ngelihat orang sudah terlanjur beli 50 juta, atau aja suruh bakar, nyerit dia nanti. Jadi tolonglah ada adab sedikit, karena ada khilaf di antara ulama. Yang penting tidak berbentuk. Tidak berbentuk, jelas ya? Lukisan. Kalau lukisan pohon, balik yang kedua tadi itu. Mutlak halal. Berapa? 3 ya? Ya. Yang keempat adalah gambar yang bukan dari karangannya dia sendiri, bukan karangan manusia. Gambar yang sudah ada aslinya. Dalam bahasa sekarang adalah fotografi. Foto. Sebab kalau tadi gambaran patung-patung buatan itu khayalan, niru binatang itu, tapi dia membuat sendiri, maka itu yang haram. Tapi kalau foto ini cekret, foto masih kertas, itu bukan pekerjaan dia, kerjaan alat. Dari sini gambar dimasukkan ke lensa, habis itu dikeluarkan dalam bentuk print. Maka yang demikian ini juga terdapat 2 pendapat para ulama. Banyak di kalangan ulama mengatakan tidak haram, tapi ada sebagian yang mengatakan haram. Kebalikan dari sebelumnya. Kalau sebaliknya, kebanyakan mengatakan haram, tapi ada yang mengatakan tidak haram. Tapi untuk fotografi ini yang banyak adalah mengatakan tidak haram, tapi ada seperti sebagian ulama yang dari India keras, kita hormati. Karena di India itu kalau sudah urusan gambar-gambar itu sangat sensitif, urusan dengan sesembahan dengan dewa-dewi. Karena bagi yang agama mereka atau Hindu atau Buddha itu, kalaupun mereka pergi ke tempat lain nggak bisa membawa patung, mereka membawa gambar patung. Inilah makanya ada ulama sana yang mengatakan gambar haram, kita hormati. Kalaupun Anda masih majang foto. Cuman untuk yang keempat ini ada catatannya. Yang keempat sama yang sebelumnya ada catatannya. Gambarnya tidak membangkitkan syahwat. Kalau gambarnya membangkitkan syahwat, haramnya bukan karena gambarnya, karena membangkitkan syahwat. Naudzubillah, film porno, kotor dan sebagainya.
Haramnya bukan karena itu, haramnya karena membangkitkan syahwat. Jelas ya? Yang kelima, dari gambar yang berbentuk untuk anak kecil, boneka. Maka bapak-bapak membelikan boneka untuk ibu haram, tapi memberikan boneka untuk dedek yang kecil boleh, kecuali istrinya kayak adik-adik dedek kecil. Siti Aisyah dibiarkan Rasulullah main kayak boneka-bonekaan. Hadis Aisyah. Ada? Jadi anak kecil pakai boneka boleh, mboknya nggak boleh. Jelas ya? Wah, sudah gede begitu kulingnya kuling boneka. Ini bagaimana? Nah, ilmunya seperti itu. Jadi buat anak kecil boleh. Kalau batu sibian permainan untuk anak-anak kecil, boneka-boneka kecil adalah boleh. Karena anak kecil itu yang perempuan untuk bisa mendidik kedewasaan, sehingga nanti bagaimana bayi-bayian yang itu ada, boleh untuk anak kecil. Makanya kalau ada ibu-ibu masih punya boneka, itu berarti ibu-ibu kayak anak-anak. Selesai ya? Itu masalah hukumnya, seperti itu rinciannya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar, dan semoga Allah bisa menjauhkan kita dari yang haram, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengambil yang